Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis asyara, utawi kiku hadis kang nomor 16, hadis yang ke-16. Lain kitab Al-Wafi judule La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Biasanya yang cah TK dihafal kayak gitu. Jangan marah bagimu surga itu. La taghdab walakal jannah. An Abi Hurairah cinarito saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abdurrahman bin Sakhr ad-Dusi. Tak ulang-ulang terus ben apal sampean. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah. Anna rajulan, temen setuhune wong lanang. Ana rajulan, temen setuhune wong lanang. Rajul di sini ada yang mengatakan beliau adalah Abu Darda. Ada juga pendapat lain adalah Jariyah Ibnu Qudamah. Itu di syarahnya. Jadi yang dimaksud rajulan di sini adalah Abu Darda. Kemudian ada juga yang menyebutkan beliau adalah Jariyah Ibnu Qudamah. Ana rajulan, teman setuhune wong lanang iku qala dawuh sapa rajulin nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini kula aturi paring wasiat panjenengan Kanjeng Nabi ni ing ingsun, berilah aku nasihat. Nah, cara gampangane ngono. Jadi Kanjeng Nabi iki disowani. Ada sahabat punya permasalahan sowan ing Kanjeng Nabi. Ya sama kira-kira dengan kita itu ketika punya masalah itu sowane yo mestine sing paling tepat yo ning kiai, ning ulama. Punya permasalahan apa saja itu sowannya ke orang yang ahli ilmu, ke ulama, ke kiai. Itu yang tepat. Sama dulu di zaman Rasulullah, mereka orang-orang yang punya masalah itu ya sowannya ke Rasulullah. Masalah apapun, termasuknya ini Abu Darda, atau yang mengatakan Jariyah Ibnu Qudamah. Tapi para sahabat berbeda. Kalau kita itu sowan ke kiai rata-rata minta apa kira-kira? Yo, satu. Yo, minta didoakan agar berkah. Ngol wis rodok lulus kuliah, meh lulus kuliah didongake bendang lulus. Bar lulus kuliah didongake bendang kerja. Ben bisnis lancar. Ben entuk jodoh. Kan ngono rata-rata. Sowan ke kiai rata-rata itu ya kalau kita ya. Kalau sahabat-sahabat bukan. Contohnya ini. Jadi banyak hadis yang demikian. Ausani kula aturi, ausini kula aturi paring wasiat ni ing ingsun. Jadi ausini itu dimaknai dullani ala amalin yanfa'ani au yanfa'uni. Tunjuki, nasihati, berilah
aku suatu amalan yang sekiranya bermanfaat bagiku. Orang nyebut apa-apa. Atau banyak juga hadis-hadis yang menyebutkan dulani ala amalin yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Kanjeng Nabi, tolong kei aku nasihat yang sekiranya bisa mendekatkanku ke surga, bisa menjauhkanku dari neraka. Kira-kira enek ora wong sowan ning kiai kok njaluk amalan ben mlebu surga, ben terhindar dari neraka, itu jarang. Ya, jarang. Nah, ini semangatnya para sahabat itu demikian. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi la taghdab. Wah, pesannya Rasulullah sangat singkat. La taghdab. Ojo muring-muring sapa sira, janganlah marah. Faraddada miraran, mongko bolan baleni matur sapa rajul. Ora percaya, mosok kok nasihat ngono tok. Aja nesunan ngono tok dari Kanjeng Nabi. La taghdab, jangan marah. Diulang-ulang oleh lelaki ini. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, yo Kanjeng Nabi jawabane padha la taghdab. Aja muring-muring sapa sira. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Nah, jadi Kanjeng Nabi lek disowani iku yo macam-macam jawabane. Walaupun dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasul, berikanlah aku nasihat agar bisa dekat dengan surgamu. La taghdab walakal jannah. Wah, kata Rasulullah, janganlah marah maka bagimu surga. Ada orang lain datang ke Rasulullah, ya Rasul, dulani ala amalin yuqarribuni lal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasul, berikanlah satu amalan yang sekiranya dengan amalan itu aku bisa masuk surganya Allah, terhindar dari nerakamu. Apa jawaban Rasulullah? Idza amilta sayyi'atan fa'biha hasanatan. Ketika kau berbuat buruk, maka ketutuplah, ikutilah dengan perbuatan yang baik. Oh, jawabnya beda-beda. Tergantung orangnya. Oh, ada orang kok datang ke Pak Yai. Sing teko wonge nesunan, ya ngono. Kepengin dikei amalan bendang mlebu surga. Jawabane Pak Yai, aja nesunan sampean. Ngono lho. Pak Yai tahu kalau yang datang itu orangnya itu beler, gak tahu jamaah, gak tahu ngaji. Pak Yai kula nyuwun amalan ben iso ndang mlebu surgane Gusti Allah sing sregep jamaah. Ngono jawabane Pak Yai. Lho Kanjeng Nabi kan ya mesti tahu siapa yang sowan. Oh sing sowan ki wong nesunan. Yo jawabane la taghdab. Wong iki yo ora tau ngaji, ora tau jamaah, gak rajin maca Quran. Oh, rajino maca Quran niku Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi niku yo mesti weruh sapa sing sowan. Bahkan Kanjeng Nabi itu kan punya sifat basam. Basam itu mukanya itu selalu terlihat tersenyum. Jadi kalau kita tersenyum kan mulutnya ya. Lek Kanjeng Nabi niku mboten kok lisane sing tersenyum, wajahnya yang senyum. Kaya apa ya lek emoticon ngene ora ge. Wajahnya sing senyum ya lek. Kira-kira kalau kita kan 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri kan ngono senyumnya kita itu. Lek Kanjeng Nabi ndak, wajahnya yang senyum. Makanya kan lagunya ya wa tabassam itu kan. Tabasamnya itu Rasulullah bukan senyum seperti kita 2 cm ke kanan 2 cm ke kiri, bukan, tapi wajahnya. Sehingga banyak orang yang sowan Rasulullah itu kepingin mengadu suatu permasalahan, nembe ketemu karo Kanjeng Nabi, permasalahannya sudah hilang. Krono saking senenge petuk karo Kanjeng Nabi. Sifatnya itu basam, Rasulullah itu terkenal dengan itu. Yo padha sampean ketemu karo sing mbok senengi kan ya ngono iku. Wah, pokoke tak niati ketemu karo iki tak nesoni tenanan. Begitu melihat wajahnya tidak jadi marah. Nah, itu kira-kira kenapa kok tidak jadi marah, kenapa? Nah, itu karena saking cintanya kepada Nabi. Seneng weruh Kanjeng Nabi, seneng. Sampean padu ning WA
waduh wis niate tenanan. Pokoke lek ketemu engko esuk janjian ketemu ning kampus tak seneni. Ya, meh apa jenengane tak onek-onekke pokoke. Begitu ketemu melihat wajahnya ndak jadi. Hilang kabeh. Permasalahan menjadi hilang. Wis lah pokoke tak ngapura. Nah, itu kira-kira demikian sifat Rasulullah dari Basam. Itu ya. Jadi hadisnya sangat singkat. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah meminta wasiat, meminta nasihat. Kanjeng Nabi dawuh la taghdab. Janganlah marah. Diulang lagi faraddata miraron. Diulang-ulang. Diulang lagi jawaban itu sama. Jawabannya sama yaitu la taghdab. Jangan marah. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama khuluqul muslim. Bagaimana akhlak seorang muslim? Ya, akhlak seorang muslim itu dikatakan bahwasanya yatasifu bimakarimil akhlak yajtamilu bil hilm wal haya. Ada tawaduknya. Muslim itu penuh dengan kasih sayang, kemudian mampu menganggap kehidupan itu bukan sebagai sebuah beban. Kemudian mudah memaafkan, sabar terhadap suatu cobaan, menahan amarah. Nah, itu contoh-contoh akhlak seorang muslim. Lah ternyata semuanya itu bisa terkumpul, tersimpul dalam satu kata Rasulullah, yaitu la taghdab. Artinya apa? Sampean yang penting tidak mudah marah. Ini penting. Tidak mudah marah. Maka semua akhlak yang harusnya ada pada seorang muslim itu akan bisa tercapai. Sing penting ojo nesunan. Yang penting sampean kok la taghdab, jangan marah. Maka akhlak-akhlak yang disebutkan di awal tadi, wah seorang itu harus tawadhu. Seorang muslim itu harus punya sifat kasih sayang, harus punya sifat dermawan, punya sifat menghargai yang lain, menghormati yang lain, punya sifat memaafkan, punya sifat sabar, punya sifat senantiasa menahan amarah. Wah, itu semuanya akan tercapai dalam satu kata yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu la taghdab, jangan marah. Wah, penting sekali ini. Penting banget. Jadi belajar ojo nesunan. Carane piye belajar dadi wong sing ora nesunan. Mongko sampean akan menjadi seorang muslim yang berakhlakul karimah. Insyaallah itu kunci. Dipegangi ya. Kemudian yang kedua, yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini adalah asyauq ilal jannah. Yaitu bagaimana kita melihat, kita diberikan pelajaran dari hadis ini, para sahabat itu betapa merindukan surganya Allah. Sowaning Kanjeng Nabi iki ming kepingin carane piye mlebu surga. Ora kok carane piye bendang duwe hasil, duwe pekerjaan, menjadi orang yang sukses, mendapatkan jodoh yang soleh, yang solihah, yang cantik, yang tampan. Bukan itu yang disowankan kepada Rasulullah, tapi semata-mata sowan kepada Rasulullah agar mendapati jalan bagaimana caranya agar bisa masuk surganya Allah. Nah, Kanjeng Nabi dawuh la taghdab, ya, yaitu agar jangan sampai kita itu menjadi orang yang mudah marah. Ini termasuk di antara ciri orang yang tidak mudah marah adalah wajahnya senantiasa berseri-seri. Sapa kira? Ning pondok ana ora sing wajahnya berseri-seri terus ora tahu nesunan. Kuwi berarti orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Sebab ning Al-Qur'an ngene, ketika menggambarkan orang-orang yang ada di surga itu dengan ayat wujuhu yauma idzin nadhirah pakai dot ila rabbiha nadhirah.
Orang-orang yang di surga itu cirinya diantaranya wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajahnya mereka berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Sudah bisa menghadap kepada Allah. Berhadapan langsung dengan Allah menggunakan kata-kata nadhar. Makanya saya sering membaca doa, Allahumma rzuqna ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya sering ya, saya berdoa itu ya. Allahumma rzuqna ladzatan nadhari, ya Allah, berikanlah aku anugerah ladzatan nadhari ila wajhikal karim, kelezatan bisa melihat wajahmu. Wasyauqa ila liqaika, dan kerinduan selalu ingin bertemu denganmu. Itu dungane Kanjeng Nabi. Di hadis ada itu. Allahumma rzuqna ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika ya arhamar rahimin. Saya sering baca doa itu. Kuwi donga ben sampean ki tiap dina ki iso kangen karo Gusti Allah. Enak ya, kangen karo Gusti Allah. Kepingin duwe sifat piye carane iso tetep kangen karo Gusti Allah tiap dina iki lho. Lagi nembe zuhur ki wis kangen, ya Allah kapan asar ngono. Wis kuwangane karo-karo. Nembe asar ki wis kangen. Ya Allah, kapan maghribe iki? Kene buka apa piye? Kapan maghribe? Saiki sampean kangene mbek maghrib tok. Kangen karo Gusti, kangene krana buka sampean. Piye carane iso duweni sifat kangen karo Gusti Allah? Mula dungane kuwi Allahumma rzuqna ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika, ya Allah, rindu bertemu denganmu. Ora kok malah kaget, lho kok wis zuhur, lho kok wis asar, lagi nembe zuhur ketoke zuhur setengah 3 kok. Lho ketoke nembe zuhur kok wis asar, malah kaget. Lek kaget berarti gak kangen. Lek kangen kudune wis ngenteni sik. Asar kurang setengah jam tuh wis adus, wis wudu, wis siap-siap ketemu karo Gusti Allah. Nah iku tandane kangen. Ya, jadi kita digambarkan bagaimana para sahabat itu betul-betul merindukan Allah, merindukan surganya Allah. Nah, kemudian yang keempat adalah al-ghadab jima'us syari. Kemarahan itu adalah simpul daripada berbagai macam bentuk kejahatan. Itu jelas itu. Krana wong nesu iso ngantemi wong, ya. Krana nesu bisa berbuat semaunya. Karena marah bisa menghalalkan segala cara. Itu tersimpul daripada kemarahan. Ya, makanya hati-hati menjadi orang-orang yang kok enek wong kok emosionalnya tinggi. Kan ada ya orang yang emosian banget, sithik-sithik nesu. Nah, itu hati-hati itu. Hati-hati dengan orang yang emosionalnya tinggi. Mereka tidak mampu mengontrol emosinya. Itu bahaya. Yos bisa melakukan apapun. Di rumah tangga kok ada suami atau istri kok nesunan, suaminya nesunan. Marah sedikit istrinya dipuampleng. Wah, itu namanya perbuatan yang tidak menyenangkan. Kekerasan dalam rumah tangga. Stilu-stilu diantem. Kan ada model-model orang itu kan marahnya macam-macam ya. Ada orang itu marahnya cara melampiaskannya dengan mudah memukul. Wah, sampean kok nesu pintu diantem ini. Ada orang yang marahnya itu kudu mecah-mecah barang. Wah, gelas dibanting, wah, piring dibanting. Ada orang yang marahnya itu menangis. Sering melihat perempuan biasanya marah menangis. Opo sampean weruh nek wong wedok nesu kok ngamuk-ngamuk kan mesti menangis. Ada orang yang marahnya dengan cara diam. Marah ya, wah, mlebu ning kamar, pintune dijebret, murep langsung, kaya film lho. Murep langsung meneng. Mengurung diri di kamar. Jadi pelampiasannya beda-beda. Marah itu ada tingkatan-tingkatannya, cara melampiaskannya. Nah, itu yang bisa mengontrol sampean sendiri. Nah, makanya yang terakhir, bagaimana caranya kita itu mengontrol emosional kita. Yang pertama, ini cara penting ini agar kita mampu mengontrol emosional. 1,
Ayyurawwidha nafsahu yudabbiruha ala tahalli bimakarimil akhlak. Kita harus mampu mendidik diri, melatih diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Seperti melatih kesabaran. Saya kok orangnya kok mudah marah. Berarti harus melatih diri senantiasa bagaimana caranya menjadi orang yang sabar. Ya. Kemudian bisa juga dengan cara kita itu memahami bagaimana dampak daripada kemarahan. Wah, aku lek nesu-nesu to dadine ora apik ning rumah tangga. Aku nesu-nesu to dadine to gak apik ning wong tuwa. Saya kalau marah to malah bisa menyakiti orang lain. Mula ning Al-Qur'an itu kan wal kadhiminal ghaidz. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidz, orang-orang yang mampu menahan kemarahan. Apalagi ini lebih-lebih akhlak terpuji itu seperti ini. Ada orang yang marah dan dia mampu untuk melampiaskan, tapi dia lebih memilih untuk menahan. Wah, itu luar biasa itu. Sampean marah, sebenarnya mampu untuk melampiaskan, tetapi sampean lebih memilih untuk menahan. Itu lebih baik. Karena yang namanya sifat marah itu tidak akan selesai ketika tidak ditahan. Sampean dipukul oleh orang di jalan, maklek. Kira-kira membalesnya lebih atau lebih ringan apa lebih berat? Lebih berat lah. Misalkan sampean dipukul dengan pukulan 5 kilo. Mesti balesnya, wah, abote 5 kilo ke pukulannya, tak pukul 10 kilo balasannya. 10 kilo. Orang yang dibalas kok mukulnya 10 kilo, mestinya mikir juga, wah, kok 10 kilo, aku 5 kilo tok mau kok. 15 kilo dipukul lagi terus menerus. Kalau tidak ditahan wal kadhiminal ghaidz, maka tidak ada berhenti yang namanya emosional kemarahan. Maka yang pertama caranya adalah dengan melatih jiwa dengan akhlak-akhlak yang baik, berlatih sabar, berlatih tabah menghadapi ujian. Itu insya Allah akan memiliki imbas, kita akan menjadi orang yang tidak mudah marah. Yang kedua, cara agar kita tidak mudah marah adalah taghyirul halah, merubah posisi. Kanjeng Nabi dawuh begini, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Ketika engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Lah kok masih marah, maka berbaringlah. Kenapa? Karena berdiri itu posisi paling mudah untuk melampiaskan kemarahan. Tapi kalau sampean lungguh, duduk, itu otomatis kemarahannya akan lebih redam. Apalagi tiduran. Bagaimana caranya sampean marah dengan cara tiduran? Ayo, bisa digambarkan enggak? Marah dengan posisi tidur. Kalau berdiri kan gampang, dioyak, diantem kan, Pak. Sampean duduk coba, tenangkan diri, duduk. Nah, kalau duduk itu masih marah, kata Rasulullah, maka berbaringlah. Ya, jadi cara yang kedua adalah dengan mengubah posisi. Yang ketiga, cara agar kita tidak marah adalah tarkul kalam. Tinggalkan bicara atau diam saja. Idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Rasulullah. Ketika engkau marah maka diamlah. Loh, coba sampean marah kok muni terus, wah dibalas terus mesti. Wah, kabeh ditokke kabeh kemarahannya, ngomong terus, ya. Marah itu ngomong terus, otomatis akan dibalas dengan omongan. Marah terus diomongkan terus, seperti itu terus. Itu makanya tarkul kalam atau diamlah. Maka insya Allah kemarahan itu akan menjadi berubah. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara wudu. Kalau kita marah, maka kita harus segera berwudu. Kenapa? Dikatakan bahwasanya kemarahan itu asalnya adalah dari setan. Setan itu asalnya dari api, dan api itu akan mudah padam dengan menggunakan air. Selain itu, yang namanya wudu itu adalah bagian daripada ibadah. Itu. Jadi kita kemudian mudah untuk bisa mengingat
Allah. Nah, yang terakhir agar kita tidak mudah marah adalah dengan cara membaca isti'adzah atau ta'awudz. Ayatnya kan ada itu di dalam surah Al-A'raf ayat 199. Wa imma yang zaghannaka minasyaiton naz'un fasta'id billah innahu huwas sami'un alim. Ketika setan mulai menggodamu, naz'un fasta'id billah, maka bersegeralah minta perlindungan kepada Allah. Kanjeng Nabi juga pernah ada 2 orang laki-laki yang saling mencaci maki. Satu lelaki memaki lelaki yang satunya membalas dengan makian. Lalu Kanjeng Nabi dawuhnya begini, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku mengetahui ada satu kalimat yang dengan kalimat itu akan bisa melebur apa yang terjadi saat ini. Yaitu maksudnya kemarahan. Apa itu kata Rasulullah? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ucapkanlah lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi banyak sekali sebenarnya cara agar kita itu tidak mudah marah, dilatih kejiwaan kita, ya, melatih akhlak-akhlak yang baik, kesabaran, ketabahan, syukur. Nah, syukur ning Gusti Allah termasuk di antara cara meminimalisir kemarahan. Ada juga dengan cara merubah posisi, dengan cara meninggalkan pembicaraan atau diam, dengan cara berwudu, dengan cara ta'awudz. Itu di antara hal-hal yang bisa menjadikan kita terhindar dari sifat marah. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.